Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Asisa Putri dari kelas M233 dengan NIM 230407502036. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar mengenai materi IPS di kelas 5 SD, yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, teman-teman akan mempelajari mengenai pengertian sumber daya alam, jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ya, apa pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Bio hidup, abio tidak hidup. Nah, sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau biotik. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, angin, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke jenis sumber daya alam. Ada apa saja sih? Jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, saya jelaskan dari yang pertama dulu ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam ini dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hasil tambang seperti minyak bumi, bebatuan berharga seperti berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, maka harus menggunakannya secara bijaksana. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam ini tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya, semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan juga air. Sumber daya alam ini bisa diolah kembali dan bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Jadi, perbedaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui adalah terletak pada bisa habis atau punah dan tidak. Jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa habis, jika kita bijaksana menggunakannya. Sebaliknya, yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada selama kita bisa mengolahnya dengan baik. Baik, sekarang kita beralih ke pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ada dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu pertama adalah sebagai bahan makanan, misalnya tumbuhan itu padi, jagung, singkong sebagai sumber karbohidrat atau palawija, dan sayur mayur untuk sumber makanan kita. Untuk hewan, contohnya sapi, kita manfaatkan dagingnya, kemudian susunya atau unggas seperti bebek. Ayam, kita manfaatkan, kita olah sebagai sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Misalnya, cahaya matahari dengan sistem sel surya atau panel surya, uap air, itu dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Yang berikutnya, sebagai bahan untuk kosmetik, misalnya ya, herbal seperti jahe dan daun sirih, itu digunakan sebagai obat. Cangkang binatang laut untuk dijadikan bahan baku kosmetik. Nah, yang terakhir adalah sebagai bahan pembuatan pakaian. Contohnya, kapas. Kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah pemanfaatan sebagai bahan bakar minyak bumi. Kita ketahui, minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam hal. Menjadi aftur bahan bakar pesawat, solar,
bahan bakar kereta api, atau kendaraan besar. Kemudian, bensin premium sebagai bahan bakar motor ataupun mobil. Yang kedua, sebagai bahan pembuat peralatan, misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan, baik itu rumah tangga ataupun bahan baku kendaraan seperti badan pesawat, badan mobil, dan lain sebagainya. Dan pemanfaatan yang terakhir bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sebagai bahan pembuatan perhiasan. Misalnya, bahan tambang seperti emas, perak, berlian yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan perhiasan yang bernilai harganya. Itu dia teman-teman mengenai pemanfaatan sumber daya alam baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak. Sekarang, saya ingin memberikan contoh soal kepada teman-teman mengenai sumber daya alam. Mari kita baca bersama-sama dulu yuk. Berikut ini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang benar adalah: A. Aftur bahan bakar kereta api. B. Solar bahan bakar motor. C. Aspal bahan konstruksi jalan. Dan D. Minyak tanah bahan bakar kendaraan bermotor. Manakah yang benar? Aftur bahan bakar kereta api salah. Aftur itu pesawat ya. Solar bahan bakar motor salah. Itu untuk kereta api dan kendaraan berat. Aspal bahan konstruksi jalan kita simpan dulu ya. Minyak tanah bahan bakar kendaraan bermotor itu juga salah. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Aspal sebagai bahan konstruksi jalan. Itu contoh soal terkait sumber daya alam ya. Sebenarnya masih banyak, tapi mungkin lain waktu kita bisa buatkan contoh-contoh soal yang lainnya. Baik, saya simpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan yang paling penting adalah kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.